Oke, kali ini kita akan coba bedah argumen inti dari sebuah buku yang cukup fundamental. Judulnya Jalan Golongan yang Selamat. Buku ini tuh pada dasarnya mencoba menjawab satu pertanyaan besar. Di tengah begitu banyak kelompok dan pemahaman, sebetulnya jalan mana sih yang dianggap benar? Yuk, kita langsung masuk ke pembahasannya. Semuanya ini, kalau kita tarik benang merahnya, berawal dari satu angka ini, 73. Angka ini bukan sekedar angka biasa. Menurut penulis buku ini, angka inilah yang menjadi jantung dari sebuah masalah besar yang konon sudah diramalkan. Nah, ini dia nubuatan spesifik yang jadi pondasi seluruh argumen di dalam buku. Sebuah pernyataan yang bisa dibilang cukup bikin kaget ya. Ada perpecahan, dan dari sekian banyak itu, hanya satu yang dikatakan akan selamat. Tentu aja, ini langsung memicu pertanyaan yang jauh lebih dalam. Jadi, udah kelihatan ya masalah utamanya apa? Buku ini dibangun di atas sebuah premis, sebuah nubuatan, bahwa perpecahan internal itu adalah sesuatu yang nggak bisa dihindari. Dan ini bukan cuma soal beda pendapat biasa, tapi perpecahan yang sampai membentuk banyak golongan berbeda. Dan inilah pertanyaan intinya. Pertanyaan yang coba dijawab oleh si penulis. Kalau beneran klaimnya 72 dari 73 jalan itu keliru, lalu apa dong ciri-cirinya? Apa karakteristiknya? Apa metodologi dari satu-satunya jalan yang disebut benar itu? Setelah ngejelasin masalahnya, penulis buku ini nggak berhenti di situ. Tentu dia juga menawarkan apa yang diyakininya sebagai solusi. Jadi buku ini nggak cuma memaparkan problem, tapi juga ngasih definisi yang spesifik banget tentang siapa dan seperti apa sih golongan yang selamat itu. Nah, definisinya ini menarik banget. Kuncinya itu bukan pada nama modern atau label tertentu, tapi pada satu hal, kesetiaan untuk ngikutin jejak generasi pertama, yaitu Nabi dan para sahabatnya. Itulah kriteria utama menurut teks ini. Supaya lebih spesifik lagi, buku ini mengutip pendapatnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Menurut beliau, golongan yang selamat ini ya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan beliau menambahkan, kalau Ahlus Sunnah itu nggak punya nama lain, kecuali satu, Ashabul Hadis, atau bisa diartikan sebagai orang-orang yang berpegang pada hadis. Oke, jadi gimana cara ngikutin jalan ini? Nah, menurut buku ini, menjadi bagian dari golongan tersebut itu bukan cuma soal pengakuan, tapi tentang mengikuti sebuah metodologi atau pendekatan yang jelas. Inilah yang disebut dengan manhaj. Konsep dasarnya itu sebenarnya simpel, tapi tegas banget. Idenya adalah, hanya ada satu jalan yang lurus. Jadi, bukan banyak jalan yang menuju ke tujuan yang sama, tapi cuma ada satu jalan utama di antara begitu banyak persimpangan. Ilustrasi dari hadis ini yang dikutip di dalam buku ngegambarin konsep tadi dengan kuat banget. Bayangin deh, Nabi gambar satu garis lurus terus bilang, ini jalan Allah. Lalu beliau gambar banyak garis cabang di kanan kirinya dan bilang, ini jalan-jalan yang lain. Dan di setiap jalan itu ada setan yang ngajak-ngajak. Visualnya dapat banget kan? Terus pilar-pilar dari manhaj ini apa aja? Coba kita bedah ya. Pertama, fondasinya adalah kembali ke sumber primer, Al-Quran dan Sunnah yang otentik. Titik. Kedua, soal akidah, intinya adalah tauhid yang murni, menolak segala bentuk syirik. Ketiga, dalam prakteknya, tujuannya adalah menghidupkan sunnah dan menolak bid'ah atau hal-hal baru dalam urusan agama. Prinsip selanjutnya, soal otoritas, nggak ada pendapat siapapun yang boleh ditaruh di atas firman Allah dan sabda Rasulnya. Jadi meskipun ulama itu sangat dihormati, fanatisme buta ke satu individu harus dihindari. Dan terakhir, ada seruan untuk berjihad yang di sini diartikan sebagai perjuangan lewat lisan, tulisan, harta, dan diri sendiri. Dari semua prinsip tadi, ada satu nih yang kayaknya di-highlight terus-terusan di dalam buku ini, yaitu gagasan kalau perkataan Nabi Muhammad itu punya otoritas yang final, yang absolut, dan nggak bisa ditawar-tawar. Coba deh dengerin kutipan dari Ibnu Abbas ini, ngena banget. Beliau bilang, aku khawatir kalian kena hujan batu dari langit. Aku bilang, Nabi bersabda, kalian malah jawab, kata Abu Bakar dan Umar. Wow, ini teguran yang keras banget ya. Intinya adalah, jangan sampai pendapat orang lain, bahkan sahabat terdekat Nabi sekalipun, mengalahkan apa kata Nabi. Dan ini diperkuat lagi oleh kutipan dari Imam Malik. Beliau bilang, omongan semua orang itu bisa kita terima, bisa juga kita tolak. Tapi ada satu pengecualian, omongannya penghuni kubur. Ini sambil menunjuk ke makam Nabi. Jadi hierarki otoritasnya itu jelas banget. Oke, terus gimana cara ngenalin golongan ini di dunia nyata? Nah, buku ini ngasih satu ciri yang mungkin kedengerannya agak aneh.
atau kontraintuitif. Jumlah mereka nggak banyak. Kenapa sedikit? Argumennya didasarkan pada hadis tentang keterasingan ini. Hadisnya bilang, Islam itu awalnya dianggap asing, dan nanti akan kembali dianggap asing lagi. Jadi beruntunglah orang-orang yang asing itu. Nah, menurut penulis, jumlah pengikut yang sedikit itu bukan tanda kegagalan, tapi justru malah sebuah ciri khas yang sudah diramalkan. Jadi kalau kita rangkum, inilah inti argumen dari buku ini. Keselamatan dalam kerangka pemikiran ini itu soal kualitas kepatuhan pada sebuah manhaj yang spesifik. Ini bukan soal kuantitas, bukan soal jumlah pengikut. Dengan kata lain, popularitas dan kebenaran itu dianggap dua hal yang nggak selalu berjalan beriringan. Nah, ini semua membawa kita ke sebuah pertanyaan penutup yang lebih luas ya. Terlepas dari kita setuju atau tidak dengan argumen buku ini, fenomena ini kan sebenarnya menimbulkan perenungan. Gimana caranya sebuah komunitas, entah itu agama atau bukan, bisa mendefinisikan satu jalan yang benar versi mereka di tengah lautan interpretasi yang begitu beragam? Apa yang bisa kita pelajari dari usaha mereka untuk mencari sebuah kepastian?